Baik, bisa kita mulai Bapak Ibu. Ini kayaknya masih banyak yang belum hadir ya. Oke, baik ya Bapak Ibu, kita awali majelis kita pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Baik hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa masih kita panjatkan kehadirat Allah karena alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan nikmat umur dan kesehatan serta tentunya juga nikmat iman sehingga kita masih dapat bertemu dan berkumpul kembali di majelis rutin kita seperti biasa, yakni dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentadaburi ayat-ayat yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya baik Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita bisa melanjutkan kajian kita yang mana ini merupakan pertemuan yang ketiga Pak ya. Yang mana pada pertemuan minggu yang lalu kita telah sampai kepada materi yang baru, yakni mengenai bab Al-Qur'an ya. Nah, mungkin kita murajaah dulu sedikit ya materi kita pada pertemuan sebelumnya. Bahwa sederhananya ya, kita dapat melihat dalam menjalani aktivitas hidup dan kehidupan dunia kita, Allah dan Rasulnya memberikan sebuah isyarat kepada kita, ada pedoman yang harus kita jadikan pegangan dalam kehidupan ini ya. Atau bahasa yang sudah kita ungkap kemarin, yakni ada standar rujukan. Ada sesuatu yang harus kita gunakan sebagai patokan kita di dalam mengembalikan berbagai macam urusan dalam kehidupan dunia ini. Nah, hal itu diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 59. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kalian kepada Allah dan juga kepada Rasulnya dan juga kepada para pemimpin di antara kamu. Kemudian fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berbeda pendapat mengenai sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah sesuatu itu kepada Allah dan Rasulnya ya. Yang dimaksud Allah dan Rasul di sini yakni Al-Quran dan Sunnah ya. Artinya ayat ini memberikan sebuah petunjuk kepada kita bahwa ada dua standar rujukan yang harus kita jadikan sebagai pedoman di dalam menjalankan dinamika kehidupan dunia kita ya. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah Sunnah Rasul ya. Nah, kemudian dalam ayat ini juga Allah memberikan isyarat kepada kita bahwa ada satu fenomena yang bisa kita katakan cukup sering terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Itu yang Allah ungkap dengan istilah tanaza'tum ya. Asal katanya naza'a, yang secara bahasa artinya berselisih pendapat, berbeda pemahaman. Nah, kalaupun itu terjadi farudduhu, maka segera kembalikan perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya, kepada standar rujukan tadi.
Karena ketika manusia itu terus mempertahankan perselisihan, terus terjebak dengan berbagai macam perbedaan pendapat, maka semua itu kata Allah hanya akan membuat kehidupan manusia akan menjadi lemah. Itu yang ditegaskan kembali dalam Quran surah Al-Anfal, ya. Surah ke-8 ayat ke-46. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling berselisih pendapat, saling berbeda pemahaman. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan kehidupan kalian menjadi gentar dan akhirnya kalian hilang kekuatan. Artinya apa? Perselisihan itu tidak akan pernah membawa kebaikan dan manfaat bagi kehidupan manusia. Terlebih lagi kita sebagai umat Islam. Bahkan dalam ayat yang ketiga, Allah nyatakan kepada kita bahwa perselisihan, bahkan perpecahan itu hanya akan mendatangkan azab dalam kehidupan dunia ini, bahkan kehidupan akhirat nantinya. Ini yang dinyatakan dalam Quran surah Ali Imran, ya, surah ketiga ayat 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat ulaika lahum azabun azim. Dan janganlah kalian meniru atau seperti orang-orang yang saling berselisih dan berpecah belah setelah datang kepada mereka ilmu dan penjelasan dari Allah, kemudian mereka itulah yang akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi jelas dari ketiga dalil ini Bapak Ibu, Allah dan Rasulnya memberikan sebuah isyarat kepada kita bahwa mau tidak mau, suka tidak suka dalam menjalankan kehidupan dunia ini, kita harus memiliki standar rujukan. Atau kita juga harus memiliki cara pandang yang sama, satu persepsi di dalam menjalankan agama Islam ini. Jadi kita nggak boleh berselisih pemahaman, Pak. Jadi Allahnya satu, Rasulnya sama, dan kitab punnya sama. Maka dalam memahami semua itu kita juga harus sama, kata Allah. Jangan saling berselisih. Walaupun mungkin potensi perselisihan itu bisa saja terjadi. Jangankan kita cerita dalam konteks luas, ya. Seperti yang kita contohkan minggu lalu dalam konteks rumah tangga saja. Walaupun mungkin dari awal sudah sepakat untuk saling membangun kehidupan rumah tangga, namun dalam proses perjalanan rumah tangga pasti ada perselisihan dan perbedaan pendapat. Itu potensi biasa, hal yang bersifat manusiawi. Akan tetapi Allah dan Rasulnya sudah memberikan sebuah petunjuk kepada kita, bahwa apapun perselisihannya, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itulah sebaik-baik solusi, itulah sebaik-baik jalan keluar di dalam mengatasi berbagai macam problem dan persoalan kehidupan itu, kata Allah, ya. Nah, hal ini ditegaskan kembali oleh Rasulullah SAW bahwa beliau menyatakan kepada kita, taraktu fikum amraini, telah kutinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihima, tidak akan pernah tersesat selama kalian mau berpegang teguh kepada keduanya, yakni kitab Allahi wa sunnata Rasulih, yakni kitab Allah atau Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Rasulnya. Penjelasan Rasul ini sebenarnya mengkonfirmasi atau menegaskan ketiga dalil tadi, bahwa ada dua standar rujukan yang sudah diberikan jaminan dan garansi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak akan pernah tersesat selama kita mau berpegang teguh kepada keduanya, yakni kitabullah atau Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Rasul. Nah, maka oleh karena itu, ya, perlu dan sangat penting bagi kita untuk memahami kembali satu persatu mengenai standar rujukan tersebut, ya. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Rasul. Nah, yang mana kita contohkan pada pertemuan minggu yang lalu, Bapak Ibu, ya, bahwa untuk bisa memahami sebuah istilah, ya, untuk dapat memahami sebuah definisi dari sebuah istilah, maka hal yang paling prinsip dan mendasar itu adalah kita harus tahu dari mana asal usul istilah itu, ya. Makanya seperti yang kita ilustrasikan, ya, di hadapan kita ini, sepertinya contoh istilah tulang, ya Bapak Ibu, kemarin sudah kita ungkap bahwa ketika disebutkan tulang, maka bisa saja memiliki berbagai macam perspektif, ya, pemahaman, ya. Ada yang mengartikan tulang itu kerangka manusia, ya. Ada juga yang mengartikan tulang itu duri ikan, ya. Ada juga yang mengartikan tulang itu paman. Dan yang terakhir, ada juga, ya, istilah tulang itu bisa bermakna pembesian, ya, dalam hal konstruksi bangunan.
Nah, istilahnya satu, tapi maknanya bisa berbeda. Ya. Dan semuanya benar, tergantung sudut pandangnya. Ya. Nggak ada yang salah. Kenapa? Karena ini yang menjadi catatan bagi kita. Jadi walaupun istilahnya sama, namun maknanya bisa berbeda, tergantung siapa narasumbernya dan dari mana asal-usul istilahnya. Jadi ini prinsip dasar ya Bapak Ibu. Sehingga dengan prinsip dasar ini, apapun istilah yang mau kita pahami nantinya, kita lihat dulu dari mana istilah itu. Kalau dia memang bersumber dari Allah, maka harus kita kembalikan menurut penjelasan Allah dan Rasulnya. Ya. Baik ya, kita masuk kembali. Ini poin yang pertama kemarin Pak. Kita melihat definisi Al-Quran ya. Kalau kita tinjau secara etimologi atau menurut kaidah bahasa Arab, yang disebut dengan Al-Quran itu secara bahasa asal katanya qara'a ya. Kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah pernah belajar kaidah bahasa Arab ya, atau secara umum disebut nahwu shorof ya. Itu setiap kalimat dalam bahasa Arab ada akar katanya Pak ya. Sama kayak dalam bahasa Indonesia. Kita contohkan perpustakaan, asal katanya pustaka. Nah, bahasa Arab pun begitu. Ada akar katanya. Artinya ada kata pembentuk di awalnya. Sama seperti istilah Al-Quran ini asal katanya qara'a ya. Qara'a yaqra'u Qur'anan atau Al-Quran ya. Jadi kalau dalam kaidah bahasa Arab dia bentuk isim ma'rifat ya. Menunjukkan sesuatu yang sudah spesifik dia. Ini dia. Yang mana istilah qara'a sendiri ya, kalau kita buka dalam kamus bahasa Arab itu artinya membaca Pak. Ini dia. Makanya kalau dulu Pak waktu kecil bahkan sampai sekarang masih ada ya, itu namanya buku Iqra. Nah, itu asal kata Al-Quran ya, qara'a artinya membaca. Nah, ternyata kalau kita urai lagi makna membaca itu menurut kamus bahasa Arab setidaknya mengandung dua makna. Yang dikatakan membaca itu yang pertama bermakna tola'a, yang artinya adalah mempelajari ya. Jadi secara kaidah bahasa Arab ketika disebutkan membaca, berarti itu mengandung sebuah makna dan pengertian bagaimana kita melakukan sebuah upaya untuk mempelajari dan memahami sesuatu yang kita baca. Ini dia. Ya gak usah jauh-jauh Pak. Kita contohkan dalam konteks kehidupan kita hari ini. Ketika kita membaca sebuah pesan di handphone kita, ya, baik itu WhatsApp ya ataupun Instagram, tentunya ketika kita membaca itu artinya kita mempelajari sesuatu yang kita baca di situ. Ya. Mustahil kita membacanya tapi kita nggak paham apa yang kita baca. Nah begitu. Terlebih lagi di dalam membaca Al-Quran ini. Jadi ketika kita membaca Al-Quran berarti di situ tersirat ya sebuah makna dan pengertian bagaimana upaya kita untuk mempelajari dan memahami maksud yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah kemudian yang kedua, secara bahasa membaca itu juga bermakna jamaah, yang artinya adalah mengumpulkan. Nah, kenapa membaca itu dikatakan mengumpulkan? Karena ketika kita membaca, itu artinya kita sedang melakukan sebuah kegiatan mengumpulkan antara huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, sehingga dia membentuk sebuah makna yang sempurna. Kita contohkan misalnya seperti membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, artinya kita sedang mengumpulkan huruf demi huruf di situ, Pak. Sehingga terbentuklah sebuah kalimat yang sempurna ya, dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim yang diartikan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ini dia secara bahasa, Pak. Jadi setidaknya ya, kalau kita tinjau secara kaidah bahasa tadi, maka Al-Quran itu bisa bermakna bacaan, bisa bermakna pelajaran, dan bisa juga bermakna kumpulan. Nah ini dia. Nah selanjutnya, kalau kita lihat dalam kehidupan dunia kita Pak, yang namanya bacaan ini kan banyak ya. Kita contohkan novel, termasuk bacaan nggak? Bacaan. Majalah, bacaan ya kan? Nah apakah itu juga bisa disebut Al-Quran? Kan ini yang perlu kita pahami kembali. Artinya apa? Ternyata ada sebuah rumusan ya. Selanjutnya yang harus kita lihat, bacaan seperti apa sebenarnya Al-Quran ini. Nah karena istilah Al-Quran ini datangnya dari Allah, bersumber dari Rabbul Alamin, bersumber dari Allah,
maka secara otomatis Allah memberikan sebuah definisi kepada kita apa yang dimaksud dengan Al-Quran itu sendiri ya. Itu diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Qiyamah, surah ke-75 ayat 16 sampai dengan 19 ya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, kata Allah. Dan janganlah kamu gerakkan lisanmu untuk tergesa-gesa di dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Sesungguhnya atas tanggung jawab kamilah mengumpulkannya di dalam dadamu dan membuat kamu pandai membacanya. Kemudian apabila telah kami bacakan Al-Quran itu, fattabi Qur'ana, ikutilah bacaan itu. Summa inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya atas tanggung jawab kamilah menjelaskannya, kata Allah ya. Perhatikan bahasanya Bapak Ibu ya. Ini kita refresh kembali bahwa dari awal Allah sudah memberikan sebuah isyarat kepada kita, jangan tergesa-gesa ya. Litak jalabi ya. Litak jalabi itu secara bahasa asal katanya ajula. Jadi nggak perlu terburu-buru Pak ya. Nggak perlu kita tergesa-gesa, gegabah di dalam membaca Al-Quran. Jadi Allah arahkan kita bagaimana cara membaca Al-Quran itu yang benar. Sehingga di lanjutan ayatnya Allah katakan inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Sesungguhnya atas tanggung jawab kamilah mengumpulkannya di dalam dadamu. Nah, seperti yang kita ungkap minggu lalu, terkumpul di dalam dada berarti maksudnya apa ini Bapak Ibu? Masih ingat Bu? Yang ibu-ibu? Terkumpul di dalam dada berarti maksudnya apa ini? Ya, artinya ayat itu benar-benar mampu kita resapi dengan baik, Pak. Ya. Jadi tidak hanya sekedar dibaca secara lisan, tapi juga menjadi sebuah kesadaran di dalam diri kita. Ya. Mampu kita renungi, mampu kita hayati dengan baik ayat-ayat yang kita baca. Nah setelah itu, ya, fattabi Qur'ana. Ketika kita sudah baca ayat itu, kemudian menjadi sebuah pemahaman bahkan kesadaran, maka kita siap untuk melaksanakan ayat-ayat itu dalam kehidupan kita. Ya. Kita contohkan kemarin ketika Allah menurunkan atau bercerita tentang ayat yang berisikan perintah salat. Ya. Wa aqimis shalah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Dan tegakkanlah salat, sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan waktunya. Nah, kata Allah fattabi Qur'ana, ikuti bacaan itu. Artinya apa? Laksanakan salat itu. Ini dia. Nah, kemudian yang terakhir sebagai penutup, summa inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya atas tanggung jawab kamilah menjelaskannya, kata Allah. Artinya apa? Ayat yang terakhir ini memberikan sebuah penegasan kepada kita bahwa dalam membaca Al-Quran, dalam memahami Al-Quran, bahkan dalam mengikuti atau melaksanakan Al-Quran itu harus berdasarkan penjelasan Allah. Atau bahasa lainnya harus menurut maunya Al-Quran itu. Jangan menurut selera manusia. Nah, ini yang bisa kacau nanti. Ya. Bahkan banyak fenomena hari ini kita saksikan Bapak Ibu ya. Istilah jihad misalnya. Tapi diartikan jihad itu bom bunuh diri. Nah, itu terjadi Pak. Nah makanya kita perlu teliti kembali di dalam memahami setiap ayat-ayat dan istilah-istilah yang termaktub di dalam Al-Quran itu ya. Nah maka oleh karena itu dari ayat tadi kita dapat mengambil beberapa stressing point ya sebagai pemahaman untuk mendudukkan apa pengertian dan definisi Al-Quran itu. Yang pertama Allah sebut Al-Quran itu jam'ahu, kami yang mengumpulkannya. Berarti Al-Quran itu berisikan kumpulan. Kemudian qara'nahu, kami yang membacakannya ya. Jadi dia merupakan kumpulan bacaan. Dan yang terakhir bayanahu, kami yang menjelaskannya ya. Jadi dia merupakan kumpulan bacaan dan disertai dengan penjelasan. Nah, dari siapa kumpulan bacaan ini? Kata Allah alaina, dari kami ya. Yakni dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga dapat kita simpulkan pengertian Al-Qur'an itu baik secara bahasa maupun menurut istilah Al-Quran itu sendiri ya, atau menurut terminologi Al-Quran itu yakni kumpulan bacaan dan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, sampai di sini kira-kira bisa dipahami kembali Bapak Ibu, khusus bagi yang minggu lalu berhalangan hadir. Pak Syarul cukup jelas ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, dengan memahami pengertian ini Bapak Ibu ya,
Kalau kita lihat memang realitanya Al-Quran itu berisikan kumpulan bacaan, ya. Yang mana secara umum Al-Quran itu, ya, berisikan 6.236 ayat, 114 surah dan 30 juz serta 554 ain, ya. Jadi dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas, ini semuanya merupakan kumpulan bacaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sumbernya dari Rabbul Alamin, ya. Bukan dari manusia. Bahkan Rasulullah sendiri yang menerima wahyu ini membantah, ya, bahwa Al-Quran ini bukan karangan beliau, ya. Beda dengan buatan manusia, Pak, ya. Kalau manusia biasanya, ya, ketika dia membuat sebuah buku, ya, di kata pengantarnya ada nggak, Pak, tulisan siapa pengarangnya? Ada, ya kan? Nggak usah jauh-jauh lah. Contohnya pantun, ya kan? Atau puisi. Biasanya di bawahnya siapa? Karya Khairil Anwar misalkan, ya. Ada nama pengarangnya. Tapi kalau Al-Quran ini tidak ada. Walaupun Rasulullah menyadari dan mengakui keistimewaan Al-Quran ini, namun beliau nggak berani mengaku-ngaku bahwa Quran ini adalah karangan beliau. Kenapa? Karena Quran ini alaina, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ya, dari pemahaman yang sudah kita ungkap tadi, maka kita dapat mengambil sebuah catatan sebagai pemahaman bahwa setiap bacaan atau setiap istilah yang ada di dalam Al-Quran itu harus kita pahami menurut penjelasan Al-Quran itu sendiri, ya. Atau menurut kaidah ulama disebutkan yufassiru ba'dahu ba'don. Jadi antara ayat-ayat Al-Quran itu dia saling mentafsirkan satu sama lain, ya. Jadi antara satu ayat dengan ayat yang lain itu saling menjelaskan, saling berhubungan, ya. Makanya para ulama pun sepakat cara yang paling baik di dalam memahami Al-Quran adalah menjelaskan Al-Quran dengan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, ya. Jadi yufassiru ba'dahu ba'don, antara satu ayat mentafsirkan ayat yang lain. Ini deh. Kenapa? Karena semua ayat-ayat itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan penjelasannya. Ini dia. Nah, sebagaimana yang sudah kita ungkap juga kemarin Bapak Ibu, ya. Kita ambil salah satu contoh istilah di dalam Al-Quran, tapi ternyata selama ini tidak dipahami menurut penjelasan Al-Quran, yakni istilah syaitan, ya. Yang mana secara umum di masyarakat kita bahkan sampai hari ini sebagian besar memahami setan itu adalah hantu. Nah, ini menurut penjelasan siapa? Ini menurut perspektif siapa? Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90, ya, bahwa yang dikatakan setan itu adalah segala bentuk perilaku buruk yang dibuat oleh manusia, ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, ya, kemudian judi, kemudian menyembelih untuk berhala atau sesajen, dan mengundi nasib, semua itu merupakan keburukan dan termasuk perbuatan syaitan, ya. Berarti secara cukup jelas, ya, dan cukup gamblang ayat ini memberikan sebuah petunjuk kepada kita bahwa yang dimaksud syaitan itu adalah siapa kira-kira, Pak? Iya. Jadi manusia yang mendurhakai perintah Allah, ya. Manusia-manusia yang mabuk, ini deh, berjudi, menyembelih untuk berhala, ya. Kemudian melakukan pengundian nasib. Ini dia. Jadi ini semua merupakan karakter-karakter negatif, ya. Perilaku-perilaku yang menyimpang dalam kehidupan manusia. Ya, bahkan ditegaskan lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 14 bahwa yang dimaksud setan di situ adalah orang-orang munafik, ya. Kita perhatikan ayatnya, wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, ya. Jadi apabila orang-orang munafik itu kembali kepada geng-gengnya, kembali kepada kelompok-kelompoknya, ya, apa yang mereka katakan, inna ma'akum innama nahnu mustahji'un. Kami ini sebenarnya bersama kamu dan kami hanyalah berolok-olok, ya. Cukup jelas, ya, ayatnya Bapak Ibu. Allah menyebutkan, ya, bahwa orang-orang munafik itu sebagai
Syaitan. Kenapa? Karena kalau kita tinjau secara kaidah bahasa Arab, syaitan itu maknanya membangkang, ya, asal katanya syatona, ya. Syatona yashtonu syaitonan. Artinya durhaka, membangkang, jahat. Ini dia. Atau bahasa bebasnya kurang ajar lah, ya. Jadi manusia-manusia yang kurang ajar kepada Allah, ya. Manusia-manusia yang tidak beretika, ya. Manusia-manusia yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ilustrasikan kurang lebih ini perilaku setan, Pak. Ini dia. Miras, narkoba, perjudian, gambling, sesajen atau tumbal, serta lotre, ya, atau yang dikenal di masyarakat kita togel, ya. Nah, ini semua merupakan perilaku setan. Jadi kalau kita ikuti tadi, Pak, pemahaman umum setan itu hantu, ya kan? Sejak kapan hantu melakukan ini? Gimana, Pak? Enggak ada, ya kan? Ini semua merupakan perilaku manusia. Sehingga setan itu nyata, kata Allah, nampak dia jelas. Makanya Allah katakan jangan ikuti langkahnya. Ini yang diungkap kembali dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Ini dia. Kalau dikatakan nyata, berarti maksudnya apa itu, Pak? Pak Ade, musuh yang nyata, berarti maksudnya apa? Iya, jelas dia nampak, enggak gaib dia sifatnya. Ini dia. Tengoklah langkah, ya, orang-orang yang mabuk nih, Pak. Kemana langkahnya? Kalau fenomena di masyarakat kita lah, orang yang suka nyabu, biasanya langkahnya kemana itu, Pak? Bu, yang suka judi, cuman Pak Iskandar, kemana langkahnya itu? Ya otomatis ke tempat-tempat yang terlarang. Ini dia. Makanya banyak hari ini orang nyabu di tempat-tempat gelap, Pak, ya kan? Tempat-tempat yang zulumat, ya, dipenuhi dengan kegelapan. Makanya jangan ikuti langkah-langkah itu. Supaya pala la'allakum tuflihun, supaya kehidupan kamu beruntung, kata Allah, ya. Nah, baik, mungkin sampai di sini kaji kita minggu lalu, Bapak Ibu, ya. Kira-kira bisa dipahami? Atau ada pertanyaan, kita persilakan. Ada dari Bapak Ibu? Silakan saja, Bu. Nggak perlu sungkan, ya, kita sambil diskusi saja supaya apa yang kita ungkap di sini benar-benar mampu kita pahami dengan baik, ya. Tapi seputar tema yang kita sampaikan, ya. Ya, silakan Pak. Ini mengenai setan. Iya. Setan itu jadi setan itu ada bagian manusia yang itu setan. Iya. Jadi gimana di salah satu disebutkan bahwa neraka itu isinya bangsa jin dan manusia. Iya. Jadi yang setan ini tergolong bangsa jin. Iya. Yang definisi sebenarnya setan itu apa ya? Ada setan, ada jin. Nah, makanya kan kalau kita kembali ke ayat tadi, ya, ini kan cukup jelas deh, Pak. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan, ya. Mabuk, judi, sesajen dan mengundi nasib, semua itu merupakan perbuatan setan. Kalau mabuk perbuatan setan, berarti setannya siapa? Pemabuk, kan gitu, Pak. Mabuk itu perilakunya, berarti setannya orang yang melakukan. Nah, itu dia. Jadi setan itu adalah karakter negatif, ya. Perilaku buruk yang ada di dalam diri manusia. Nah, dia. Jadi bisa dia di dalam diri kita atau bahkan dalam diri orang lain. Jadi ketika manusia itu menunjukkan keingkarannya, pembangkangannya dan kedurhakaannya kepada Allah, berarti dalam pandangan Allah dia menjadi setan, Pak. Nah, dia. Bahkan para sahabat kalau kita baca nanti dalam Sirah Nabawiyah, ya, mereka ketika bertaubat kepada Allah menyatakan bahwa dulunya mereka adalah setan-setan jahiliyah, ya. Artinya orang-orang yang melanggar aturan
aturan Allah. Nah, kalau terkait jin, itu nanti ada pembahasan kita, Pak. Ya. Jin itu apa? Nanti dia. Nah, selama ini kan belum terungkap juga. Makanya ya hampir rata-rata selama ini kita perhatikan ketika disebutkan jin sampai ada judul sinetron Jin dan Jun, ya kan, Pak? Nah, apakah memang seperti itu jin dalam pandangan Allah? Nah, itu nanti, Pak, di materi berikutnya. Tapi setidaknya kita mau memahami syaitan dulu. Ya. Bahwa sederhananya Allah ingin memberikan isyarat kepada kita, setan itu adalah ketika manusia melanggar perintah Allah. Bahkan dalam ayat yang kedua tadi lebih jelas lagi dia di sini. Allah menyebut orang-orang munafik itu syayatinihim sebagai syaitan. Jadi syayatin itu bentuk jamak dari kata syaitan. Ya. Setan-setan mereka. Ya. Artinya sesama mereka orang-orang munafik. Makanya jangan kalian ikuti langkah-langkah orang-orang munafik itu. Ini dia. Ciri-ciri munafik itu ada berapa, Pak? Ada 3 kata Nabi. Idza haddatsa kadzaba. Jika dia berkata bohong. Idza tu'mina khana. Jika dikasih amanah atau tanggung jawab dia berkhianat. Idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji dia ingkar. Nah, kata Allah jangan ikuti langkah-langkah setan ini. Jadi kalau ngomong asal berbicara selalu bohong, jangan diikuti. Nah, tanpa kita sadari itu masih banyak terjadi, Pak, di kalangan masyarakat kita khususnya, bahkan mungkin bisa jadi kita pelakunya, ya kan? Pas ditelepon ditanya, Pak udah di mana posisi? Oh, udah di jalan. Rupanya masih rumah. Berarti setan nggak tuh, Pak? Ya kan? Berbohong kepada Allah dan berbohong kepada manusia. Nah, ini dia. Hindari pelaku itu. Supaya apa? Supaya kehidupan kita beruntung. Baik, kira-kira terjawab, Pak Is? Jadi yang mau kita pahami dulu itu istilah setan. Nanti insya Allah ya, kalau pertemuan kita berlanjut, kita akan ungkap secara lebih jelas apa yang dimaksud dengan jin itu. Ya. Karena ada surah Al-Jin nanti di dalam Al-Quran. Ya. Tapi untuk sementara kita pending dulu lah. Silakan, Pak. Iya, betul. Iya. Ketika kita mau sholat. Iya. Sebenarnya kalau kita perhatikan nanti di dalam Al-Quran bukan hanya pas mau sholat saja. Allah dan Rasulnya memberikan sebuah petunjuk kepada kita. Apapun dalam menjalankan kehidupan ini, kita harus senantiasa berlindung dari segala pengaruh setan. Ya kan, Pak? Kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala godaan setan yang terkutuk. Itu dia. Contohnya dalam bekerja, Pak. Ya kan? Banyak enggak setan hari ini? Dalam dunia kerja misalkan. Ya kan? Apa contohnya kira-kira Pak Eko? Iya. Diajak kawan udah tanda tangan aja 50-50 kita. Nah, itu termasuk pengaruh setan kan? Iya, kalau kita sampai terkontaminasi, berarti kita telah terjerumus ke dalam godaan setan. Nyata dia, Pak. Diajaknya kita bagi dua bermaksiat. Diajak korupsi, diajak menipu, ya kan? Diajak suap, nyogok dan sebagainya macamnya. Ini dia. Nah, makanya kita harus berlindung kepada Allah. Artinya apa? Jadikanlah Allah itu sebagai pelindung supaya kita tidak melakukan keburukan. Nah, ini dia. Dan tanpa kita sadari, itulah yang sering terjadi hari ini, Pak. Ya. Ketika keimanan manusia itu lemah, maka dia akan mudah terpengaruh oleh setan. Ya. Diajak buka aurat ikut. Ya. Udahlah, yang penting kan dapat kerjaan, ya kan? Mau buka aurat mau enggak masalahnya itu. Ya. Akhirnya terpengaruh, terkontaminasi, sehingga akhirnya melanggar aturan Allah. Ya. Yang dulunya mungkin sudah taubat, ya, tapi karena dapat kawan yang masih suka mabuk, suka maksiat, tergoda lagi, terpengaruh. Ini dia. Makanya kita harus senantiasa berlindung dari segala pengaruh dan godaan setan.
Tergambar ya, Pak Mukhlis? Ya berarti pas kita lagi sholat memberikan petunjuk kepada kita bagaimana supaya dalam sholat itu kita benar-benar khusyuk. Karena setan itu bisa terjadi dalam diri kita sendiri. Contohnya pas sholat ya. Tapi yang kita pikirkan apa, Pak? Sehingga kita nggak khusyuk. Banyak, ya kan? Mikiri utang lah, ya kan? Mikir yang lain lah, ya kan? Padahal kita sedang melakukan sholat. Ya, jadi pikiran jahat tadi, pikiran buruk tadi yang membuat kita lalai dari perintah Allah itu bisa datangnya dari dalam diri kita atau bisa jadi dari orang lain. Dan memang itulah gambaran Quran itu. Hadir. Termasuk maaf katanya niat buruk untuk berzina, Pak. Ya kan? Kan banyak hari ini kita saksikan kasus perzinahan, seks bebas kalau bahasa umumnya. Ya. Bahkan kemarin kasus yang viral ada 6 anak muda kita masih usia SD dan SMP itu melakukan pemerkosaan terhadap 1 orang anak gadis. Bayangin. Dari mana bisa terpengaruh itu? Ya tentunya dari dalam dirinya dan dari pengaruh kawannya yang 5 itu. Ini dia. Makanya kalau kita nggak betul-betul membekali diri kita ya, dan keluarga kita dengan keimanan kepada Allah, nah ini yang akan banyak terjadi pembangkangan, ya, pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, jadi itu ya Pak. Jadi sederhananya, ya, Allah dan Rasulnya memberikan sebuah isyarat kepada kita, bagaimana dalam beraktivitas di kehidupan dunia ini kita senantiasa menjaga diri kita dari berbagai macam pengaruh negatif ya. Kalau bahasa Qur'annya pengaruh syaitan. Baik, kita lanjut yang berikutnya ya, Bapak Ibu. Yang kedua adalah sinonim ya. Atau bahasa Arabnya muradif. Ternyata kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an itu, Allah menyebut Al-Qur'an itu dengan beberapa nama-nama lain ya. Atau kalau kita contohkan sederhananya begini Bapak Ibu ya. Sendal misalkan, sinonimnya apa ini? Selop. Nah Al-Quran pun begitu, ada sinonimnya, ada nama lainnya ya. Dimana kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu ada beberapa nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama Allah menyebut Al-Quran itu dengan istilah Al-Kitab ya. Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Dan ini mungkin ayatnya kita juga sudah cukup familiar ya. Bahkan mungkin kita sudah hafal ayatnya. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, kata Allah. Alif Lam Mim ya. Yang demikian itu adalah Alkitab, yakni Al-Qur'an yang tidak ada keraguannya menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah. Berarti Allah menyebut nama lain dari Al-Quran di ayat ini adalah Alkitab ya, yang artinya adalah ketentuan. Jadi Alkitab itu bukan sekedar kitab sucinya orang Kristen, tidak ya. Alkitab itu juga nama lain dari Al-Quran. Cuma kalau disebut di masyarakat kita agak aneh jadinya. Apa kitab sucinya Alkitab ya kan? Padahal itu nama lain dari Al-Quran, kata Allah. Ini dia. Yang artinya adalah ketentuan ya, atau buku ya, kalau dalam kaidah bahasa Arab kitabun, buku ya, kitab, tulisan. Ini dia. Nah kemudian yang kedua Allah menyebut nama lain Al-Quran itu dengan istilah Az-Zikra ya. Quran surah Al-Hijr surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Az-Zikra, kata Allah, dan kami pula yang akan senantiasa memeliharanya. Ini dia. Jadi Allah menyebut Al-Quran itu dengan istilah zikir ya. Perhatikan bahasanya Bapak Ibu. Nazzalna dzikra, kamilah yang telah menurunkan Al-Quran itu ya. Az-Zikra itu secara bahasa artinya peringatan, zikir. Ini dia. Berarti kita ya, malam ini Pak, ketika kita sedang mempelajari Al-Quran, berarti maksudnya apa ini? Kalau kita hubungkan ayat ini, ya berarti kita sedang
berzikir, kita sedang mengingat Allah. Ini. Kenapa itu tadi? Bahwa Al-Quran itu merupakan ayat-ayat Allah. Ini. Makanya Allah katakan, Inna nanu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang telah menurunkan peringatan, yakni Al-Quran itu, dan kami yang akan senantiasa menjaganya, ya, sampai kapanpun. Ini dia. Jadi yang kedua, Allah menyebut Al-Quran itu dengan istilah az-zikra, ya. Makanya terkadang majelis Al-Quran itu dalam bahasa Rasul juga disebut dengan majelis zikir, ya. Majelis yang dibacakan ayat-ayat Allah, ya. Nah kemudian yang ketiga, Allah menyebut Al-Quran itu dengan istilah Al-Haq. Quran surah Yunus, surah ke-10 ayat 108, ya. Kita perhatikan bahasanya, Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'akumul haqqu mir rabbikum, sungguh telah datang kepadamu kebenaran, yakni Al-Quran dari Tuhanmu, ya. Jadi Allah menyebut Al-Quran itu dengan istilah Al-Haq, yang artinya adalah kebenaran, ya. Kebalikan dari kepalsuan. Ini dia. Jadi setidaknya ayat ini juga memberikan sebuah pengajaran kepada kita, ya, bahwa kalau kita ingin menilai sesuatu itu benar atau salah, maka Al-Quranlah patokannya. Ini dia. Karena kalau menurut manusia relatif kebenaran itu, ya. Tapi kalau menurut Allah kebenaran itu bersifat mutlak. Kenapa? Ja'akumul haq. Al-Quran itu merupakan kebenaran yang pasti, ya. Bahkan dalam ayat sebelumnya tadi, la raiba fi, tidak ada sedikit pun keraguan di dalam Al-Quran. Atau bahasa lainnya, nggak perlu disangsikan Quran itu, Pak. Isinya 6.236 ayat merupakan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak ada kepalsuan dan kebohongan, ya. Jadi dia bukan ayat-ayat imitasi, ya. Bukan ayat-ayat buatan, ya. Itu semua murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang berisikan kebenaran, kepastian. Jadi ini sinonim yang ketiga. Allah menyebutnya dengan istilah al-haq, ya. Nah, kemudian yang keempat. Baik, bisa kita lanjut, Pak, atau masih ada yang mau mencatat? Ya silakan dicatat nomor surah dan nomor ayatnya saja ya Bapak Ibu. Ayatnya secara lengkap nggak usah dicatat dulu karena nanti agak kelamaan. Kalaupun mau dicatat nanti boleh di rumah, ya. Jadi referensi nomor surah dan ayatnya saja, ya. Untuk dicatat supaya lebih efektif waktunya. Baik, kita lanjut yang keempat, ya. Allah menyebut Al-Quran itu dengan istilah ruh, ya. Quran surah Asy-Syura, ya, surah ke-42 ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan demikianlah kata Allah telah kami wahyukan kepadamu ruh, yakni Al-Quran min amrina, berdasarkan perintah kami. Nah, ini dia. Jadi Allah menyebut Al-Quran itu dengan istilah ruh, ya, yang secara bahasa artinya sesuatu yang menghidupkan, sesuatu yang menggerakkan. Nah, ini dia. Makanya malaikat Jibril pun mendapat julukan Ruhul Amin, yang dipercaya membawa ruh, membawa wahyu. Ini dia. Membawa Al-Quran. Baik, ayatnya cukup jelas ya Pak. Allah menyebut Quran itu dengan istilah ruh, ya. Bahkan dalam surah Al-Qadar sering kita bacakan bahwa Lailatul Qadar itu adalah tanazzalul malaikatu warruh, ya. Pada malam itu turun malaikat dan ruh, yakni Al-Quran. Ini dia. Atau bahasa lainnya, ruh itu berarti memberikan makna spirit, ya. Sesuatu yang menghidupkan dan menggerakkan manusia. Ini dia. Termasuk menegakkan sholat, Pak. Ya. Apa yang membuat kita tergerak menegakkan sholat? Karena ada perintah Al-Quran. Kalau nggak ada perintah, nggak akan tergerak itu, Pak. Ini dia. Termasuk ini pengajian ini, pertemuan yang kita lakukan. Karena ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya, ya, kita dituntut, ya, untuk menuntut ilmu, ya. Bahwa Rasulullah menyatakan, utlubul ilmu faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sehingga apa? Tergerak kita, ya.
dari rumah kita masing-masing sehingga kita bisa hadir ke Masjid Nurul Huda ini. Jadi menjadi ruh dia, menjadi penggerak, ya, menjadi spirit bagi kita untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kelima, Allah menyebut nama lain dari Al-Qur'an itu dengan istilah An-Nur yang artinya adalah cahaya, ya. Cuma selama ini istilah Nur itu identik dengan nama perempuan, ya kan, Pak Haji? Sebenarnya Nur ini nama lain dari Al-Qur'an yang artinya adalah cahaya. Apa kata Allah dalam Quran surah At-Taghabun ayat ke-8? Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, serta kepada nur, kepada cahaya yakni Al-Quran yang telah kami turunkan, kata Allah. Ini dia. Jadi Allah menyebut Al-Quran itu dengan istilah cahaya. Yang namanya cahaya itu sifatnya gimana, Pak? Ya, menerangi, ya kan? Membuat sesuatu itu menjadi jelas. Ya, kita contohkan kayak masjid ini, Pak. Cobalah kalau padam ini lampu semua, apa jadinya? Iya, gelap. Nggak bisa kita bedakan mana risol, ya kan? Semua hitam, ya kan? Tapi karena ada cahaya, akhirnya kita bisa membedakan. Nah, begitu juga dengan Quran ini, Pak. Jadi kalau Quran ini tidak meresap ke dalam jiwa manusia, maka manusia itu nggak akan bisa membedakan lagi. Semua sama rata, semua halal. Jadi tidak ada lagi perbedaan mana baik dan buruk. Makanya perlu dan penting bagi kita untuk mempelajari ayat-ayat Quran itu. Supaya apa? Supaya memberikan pencerahan dan cahaya di dalam diri kita, ya. Bahkan ada sebuah pepatah Arab menyatakan ilmu itu adalah cahaya di dalam kolbu manusia. Ini dia. Karena apa? Karena dialah yang akan menuntun, ya, dan menerangi kehidupan manusia di dunia ini. Makanya wajar, ya, kalau manusia, ya, tidak ada pengajaran Allah di dalam dirinya, maka perbuatannya akan senantiasa mengarah kepada zulumat, kepada kegelapan. Itu yang kita contohkan tadi. Mabuk, judi, ya. Itu akibat tidak ada cahaya di dalam dirinya, ya. Sehingga tidak bisa lagi membedakan mana yang hitam, mana yang putih, mana yang baik, mana yang buruk. Ini dia. Jadi ini yang kelima, ya Bapak Ibu. Allah menyebut Al-Quran itu dengan istilah An-Nur, yang artinya adalah cahaya. Ini dia. Kebetulan nama masjid ini pun Masjid Nurul Huda, ya kan? Cahaya petunjuk. Ini dia. Nah, kemudian yang keenam, dapat kita perhatikan Quran surah Al-Waqi'ah, ya. Surah ke-56 ayat 81. Allah menyebut Al-Quran itu dengan istilah hadis, ya, yang artinya adalah berita atau kisah. Apa kata Allah? Afa bihadzal hadits antum mudhinun. Maka apakah kamu menganggap remeh berita Al-Quran ini? Ini dia. Jadi perhatikan, ya Bapak Ibu, Allah menyebut Quran ini dengan istilah al-hadis yang artinya adalah berita atau kisah. Nah, kenapa Allah menyebut Quran ini dengan istilah hadis? Karena memang secara umum, ya, kita perhatikan semua isi Al-Quran itu adalah kisah-kisah. Salah satu contohnya apa? Hal ataka hadithu Musa. Belumkah datang kepadamu kisah tentang Nabi Musa? Hal ataka hadithul junud. Belumkah datang kepadamu kisah tentang bala tentara? Hal ataka hadithul ghasyiyah. Belumkah datang kepadamu kisah tentang hari yang menyelimuti? Jadi hampir rata-rata Quran itu secara umum isinya adalah kisah-kisah, ya. Kisah-kisah orang terdahulu, bahkan orang-orang yang akan datang. Ini dia. Makanya Allah sebut dengan istilah hadis, ya, berita. Nah, kemudian yang terakhir, ya, Allah menyebut Al-Quran itu dengan namanya sendiri, yakni Allah, ya. Quran surah An-Nisa ayat 59 yang sudah kita ungkap di awal tadi, ya. Allah menyebut Al-Quran itu dengan namanya sendiri, ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Maka jika kalian berbeda pendapat mengenai sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, ya. Yang dimaksud Allah di situ adalah Al-Quran.
Tapi jangan salah paham ya Pak, bukan berarti Al-Quran itu Allah, tidak. Tapi Allah menyebut Al-Quran itu dengan namanya. Artinya apa? Memberikan isyarat bahwa Al-Quran itu adalah ajaran Allah. Sehingga kembali kepada Allah berarti maksudnya kembali kepada Al-Quran, kepada ajaran Allah. Jadi bukan kembali kepada Allah fisiknya lagi. Ini dia. Jadi kalau kita ada masalah kata Allah, kembalinya ke Quran, kembalinya ke ajaran Allah. Ada masalah dalam rumah tangga misalkan, kembalikan menurut Al-Quran. Gimana cara menyelesaikan? Jadi farudduhu ilallah, kembali kepada Al-Quran, yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya baik ya Bapak Ibu. Jadi setidaknya ada 7 sinonim ya, atau nama lain yang bisa kita perhatikan di dalam Al-Quran. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya. Bahkan kalau kita susun nanti lebih kurang ada sekitar 30 lebih Pak. Ada sekitar 30 lebih nama-nama lain dari Al-Quran. Tapi setidaknya yang 7 ini sudah mewakili lah. Karena kalau kita ungkap nanti 30 nggak cukup waktu kita. Setidaknya memberikan sebuah petunjuk kepada kita. Terkadang Allah menyebut Al-Quran itu tidak hanya dengan satu nama, tapi dengan berbagai macam nama-nama. Ya, contoh-contohnya ini. Sehingga ketika kita temukan istilah-istilah ini di dalam Al-Quran Bapak Ibu, berarti itu maksudnya adalah Al-Quran. Jadi kalau kita temukan istilah Az-Zikra, istilah Al-Haq, ya, istilah Ar-Ruh, berarti semua itu maksudnya adalah Al-Quran, ajaran Allah. Ini dia. Baik, sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Dari Bu Lilis, Bu Arum atau yang lain? Pak Dwi? Gak ada? Pak Iskandar? Cukup jelas ya? Baik. Alhamdulillah ya kan, kalau gak ada pertanyaan. Berarti apa yang kita sampaikan berjalan dengan baik. Nah tinggal pengamalan saja nih. Nah yang berikutnya, yang ketiga Bapak Ibu ya, kita akan melihat apa eksistensi Al-Quran itu ya. Jadi kalau kita sudah sama-sama memahami bahwa Al-Quran itu merupakan kumpulan bacaan dan penjelasan dari Allah, lalu apa keberadaannya dalam kehidupan dunia ini? Atau kumpulan tadi sebagai apa dia, kedudukannya? Ini yang mau kita lihat ya, keberadaan ya. Quran surah An-Najm ya. Surah ke-53 ayat ke-3 sampai dengan ke-4. Baik, jadi yang dimaksud eksistensi di sini adalah kedudukan ya Pak, atau keberadaan ya. Kita ambil salah satu contoh sederhana seperti Pak Jokowi misalkan. Keberadaannya sebagai apa nih? Ya, sebagai presiden atau kepala negara. Nah, itu yang mau kita lihat. Jadi ketika Allah menurunkan Al-Quran ini, nah kedudukan Al-Quran itu sebagai apa dia? Ini yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Najm ya. Surah An-Najmi surah ke-53 ayat ke-3 sampai dengan ke-4. Baik, mari sama-sama kita perhatikan dan simak ayatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu, yakni Al-Quran, menurut hawa nafsunya, menurut selera pribadinya. Akan tetapi in huwa illa wahyun yuha. Akan tetapi Al-Quran itu merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya ya. Ayatnya cukup gamblang ini Pak, cukup jelas ya. Memberikan sebuah petunjuk kepada kita bahwa keberadaan Quran itu adalah sebagai apa Pak? Kalau kita merujuk ke ayat ini, in huwa illa wahyun yuha. Yang diucapkan Nabi Muhammad, yakni Al-Quran tadi, itu bukan menurut selera pribadinya, bukan menurut hawa nafsunya, akan tetapi semua itu adalah wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti keberadaannya sebagai apa? Iya, sebagai wahyu Allah. Nah, ini dia. Jadi dia bukan perkataan manusia ya. Dia merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dia wahyu dari Allah. Menunjukkan ini sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, Pak. Bukan sesuatu yang remeh, bukan sesuatu yang sepele ya. Kita contohkan misalkan Pak ya, orang nomor 1 di Sumatera Utara siapa Pak? Siapa?
Di Sumatera Utara. Ya, Pak Edi Ramayadi, gubernur kita, ya kan Pak? Kalau kita dapat surat dari Pak Edi langsung ke rumah kita, berarti menunjukkan ada sesuatu yang gimana itu? Ya, otomatis ada sesuatu yang penting, Pak, dari orang nomor 1. Ya. Ini bukan orang nomor 1, Pak, yang menurunkan. Siapa, Pak? Allah, ya kan? Mana lebih penting? Surat gubernur atau surat Allah? Ya kan? Jangan dibandingkan. Jauh kali perbandingan. Ya kan? Tapi sayangnya banyak manusia yang meremehkan, Pak, pesan Allah ini. Langsung turun dia dari Allah, dari langit kepada manusia, menunjukkan apa? Ada sesuatu yang penting yang harus dipahami oleh manusia dalam kehidupan ini. Kalau nggak penting, nggak akan mungkin Allah turunkan, Pak. Ini dia. Karena penting, urgen, dan memberikan dampak baik bagi kehidupan manusia, maka Allah turunkan dan ajarkan kepada manusia itu. Ini dia. Makanya Allah katakan, in huwa illa wahyun yuha. Al-Quran itu merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Bahkan kemudian ditegaskan lagi ya dalam Quran surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat 27 mengkonfirmasi sekaligus memperkuat bahwa Al-Quran itu keberadaan dan kedudukannya adalah sebagai wahyu. Ya. Watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi walan tajida min dunihi multahada, kata Allah. Dan bacakanlah wahai Muhammad apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadamu dari kitab Rabbmu, yakni Al-Quran. Dan tidak ada satupun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan mampu menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Ya. Jadi ayat yang kedua ini Bapak Ibu menegaskan kepada kita bahwa Quran itu adalah ma'uhiya. Ini sengaja kita hijaukan warnanya ya, supaya lebih mudah kita memahaminya, bahwa kedudukan atau eksistensi dari Al-Quran itu merupakan wahyu Allah. Dan yang dimaksud wahyu itu adalah li kalimatihi, yakni kalimat-kalimat Allah ya. Kalam-kalam Allah, ucapan Allah, perkataan Allah ya. Jadi kalau kita ingin tahu ya, Bapak Ibu, apa yang ingin disampaikan oleh Allah kepada kita, bacalah Quran. Jadi kalau kita ingin berkomunikasi dengan Allah, ya lewat Al-Quran. Makanya kalau kita betul-betul merenungi dan menghayati setiap ayat-ayat Al-Quran itu, seolah-olah Allah sedang menasihati kita, Pak. Ini dia. Karena memang Al-Quran itu adalah pesan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pesan yang sangat penting. Ini dia. Sehingga Rasulullah SAW pun menegaskan kepada kita dalam salah satu ungkapannya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mardawi ya, dari salah seorang sahabat Rasul yakni Ali bin Abi Thalib, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bil Quran." Diwajibkan kepadamu Al-Quran atau diembankan kepadamu Al-Quran. Fattakhidhuhu imaman, maka jadikanlah Quran itu sebagai imam ya. Yang dimaksud imam di sini berarti panduan yang di depan. Wa qaidan, dan sebagai landasan atau pedoman dalam menjalani kehidupan. Kenapa? Fa innahu kalamu rabbal alamin, karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkataan Allah, Tuhan semesta alam. Ini dia. Jadi Rasulullah menegaskan bahwa Quran itu adalah kalamullah. Quran itu adalah ucapan Allah. Ya kita contohkan saja Pak, ketika kita dalam kehidupan sehari-hari ya, perkataan kita diremehkan orang, kira-kira gimana Pak? Kita ngomong ini, tapi nggak didengarkan sama orang, ya. Otomatis kita kecewa ya kan? Tengoklah orang tua ya. Orang tua ngomong sama anak misalkan, anak nggak peduli ya kan? Masa bodoh, pasti orang tua marah ya kan? Guru. Nah itu naluri manusia. Nah konon lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah peringatkan di ayat sebelumnya, afa bihadzal hadis antum mudhinun. Apakah kalian menganggap remeh perkataanku ini, kata Allah ya.
Makanya kalau kita perhatikan pun Bapak Ibu ya, sampai sekarang umat Islam mana yang nggak punya Quran di rumahnya, ya kan? Hampir rata-rata kita sebagai umat Islam punya Al-Quran, kitab sucinya, ya kan? Tapi berapa banyak yang peduli dengan Quran itu? Nah, ini dia. Berapa banyak orang-orang yang memang mau berinteraksi dengan kalamullah itu? Ya. Baik, cukup jelas ya Bapak Ibu. Jadi dapat kita ambil kesimpulan, keberadaan Al-Quran adalah sebagai wahyu atau perkataan Allah. Ya. Kalau bahasa Qurannya kalamullah. Nah, ini dia. Jadi artinya kalau kita ingin tahu ya, apa pembicaraan Allah bagi kehidupan manusia, nah kita bacalah Al-Quran itu. Ya. Karena Al-Quran itulah cara Allah berkomunikasi dengan manusia. Ya. Apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita tercantum di dalam Al-Quran. Bagaimana kehidupan berumah tangga yang benar menurut Allah ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu semuanya adalah pesan-pesan Allah. Jadi kalau istilah sosial media Pak, ini status Allah lah ini, ya kan? Ada 6.236 status, ya. Dan itu selalu update dia. Sejak zaman Nabi Muhammad dulu ya, sampai dengan hari ini ya. Bayangi Pak, umurnya udah cukup tua ya kan, hampir 15 abad ya, sejak zaman Nabi Muhammad. Sekarang saja sudah 1444 Hijriah ya. Masih terjaga kalam itu dengan baik, masih terjaga ucapan itu ya. Tidak ada sedikit pun penambahan dan pengurangan ya kan. 6.236 ayat sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, nggak bertambah, nggak berkurang. Ya. Coba perkataan manusia. Hari ini ngomong A, besok jadi berapa Pak? Jadi ABCD kan? Nah itu kalau perkataan manusia. Tapi kalau perkataan Allah, innalahu lahafizun, kami jaga kata Allah. Ya. Jadi dia akan senantiasa terpelihara dengan baik. Baik, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya, keberadaan atau kedudukan Al-Quran itu adalah sebagai perkataan Allah. Nah, ini dia. Nah maka oleh karena itu ya, dari beberapa dalil ini ya, kita dapat mengambil sebuah catatan juga, yang mana ini terjadi dalam fenomena kehidupan kita Pak ya. Yang pertama, Al-Quran ya, mulai bergeser dia keberadaannya. Al-Quran menjadi jimat Pak ya kan? Pernah nengok Pak? Ini salah satu contoh nih ya. Jadi ayat-ayat Quran ditulis di secari kertas ya, dibentuk, kemudian diikat pakai tali merah, kemudian dipasang di pinggang. Untuk apa? Supaya kebal. Ya kan? Nah kira-kira betul nggak tuh Pak? Kalau memang ayat-ayat Al-Quran itu bisa dipakai untuk ilmu kebal, maka otomatis orang yang paling kebal siapa Pak? Adalah Rasulullah dan para sahabat. Namun ternyata pada saat perang Badar, apa yang terjadi dengan para sahabat Pak? Iya, banyak yang wafat. Padahal para sahabat hafiz Quran semua itu, yang meninggal di perang Badar itu. Harusnya mereka yang lebih kebal, karena ayat-ayat Quran itu sudah mereka kuasai. Tapi hari ini muncul fenomena ayat-ayat Quran dijadikan jimat ya, mantra ya. Atau bahkan yang kedua Pak, Quran menjadi nyanyian ya. Ini dia. Nah kira-kira kedua fenomena ini betul nggak Pak dalam pandangan Allah? Al-Quran jadi jimat, Al-Quran jadi nyanyian. Bahkan kemarin sempat heboh ya kan, Al-Quran langgam Jawa ya kan. Kalau sempat masing-masing daerah punya langgam ya kan. Al-Quran langgam Minang, langgam Simalungun ya kan. Kacau Pak. Nah bagaimana kita melihat dua fenomena ini? Ternyata sudah dijawab oleh Allah Pak ya. Itu Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Haqqah, surah ke-69 ayat 41 sampai 43, bahwa Allah membantah kedua hal tadi. Allah tidak menurunkan Quran itu sebagai syair, dan tidak juga menurunkan Quran itu sebagai mantra atau bacaan tukang tenung atau dukun.
Ini dia. Wa ma huwa biqaulin syair. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Qalilam ma tu'minun. Sangat sedikit di antara kamu yang mau beriman. Wala biqaulin kahin. Dan Al-Quran itu juga bukan perkataan tukang tenung. Ya, kalau bahasa kita dukun. Atau Quran itu bukan merupakan bahasa mantra. Bukan bahasa jimat. Kenapa? Qalilam ma tadzakkarun. Sangat sedikit yang mau mengambil pelajaran. Tanzilum min rabbil alamin. Akan tetapi Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah, Rabb semesta alam. Ini dia. Jadi cukup jelas ayatnya, Pak, ya. Quran bukan syair, Quran bukan jimat atau mantra, ya. Jadi Quran itu adalah kalamullah, ya, yang berisikan pedoman dan petunjuk bagi kehidupan manusia. Jadi jangan sampai salah, Pak, keberadaannya. Ya. Nah, hari ini kan terjadi, Pak. Itu yang kita ungkap tadi, ya. Jadi ditulis ayat-ayat Quran, ya, ayat-ayat tertentu dipasang di lengan, di pinggang, ya kan, supaya tahan bacok. Ini udah salah keberadaannya. Bukan untuk itu kata Allah diturunkan. Atau sebaliknya dia menjadi syair. Bahkan dalam Quran surah Yasin Allah nyatakan lagi, apa kata Allah? Wa ma 'allamnahu syi'ra. Dan kami tidak mengajarkan kepada Muhammad itu syair. Wa ma yambaghilah. Dan bersyair itu tidak pantas baginya. Artinya apa? Rasulullah diutus bukan untuk jadi pujangga. Tapi Rasulullah diutus untuk menyampaikan perintah Allah. Ini dia. Karena Quran itu kan isinya perintah dan larangan. Ya gak usah jauh-jauh lah. Kayak kita misalkan merintah orang, tapi perintah itu sambil kita nyanyikan, Pak. Kira-kira gimana? Gimana Pak Iskandar? Kita nyuruh orang ini, tapi nyuruhnya sambil kita nyanyikan. Kira-kira gimana jadinya perintah itu? Iya, lucu, aneh. Itu dia. Yang namanya kalimat perintah kan tegas. Aqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkan salat, tunaikan zakat kata Allah. Ini dia. Kalau dalam bahasa Indonesia, ya, itu tanda seru biasanya di ujungnya. Kalau kalimat perintah, begitu juga larangan. Nah, ini dia. Bahkan ditegaskan kembali oleh Rasulullah SAW, ya. Kita perhatikan dalam salah satu ungkapan beliau menyatakan kepada kita, Iqra'ul Quran biluhunil Arab wa aswatiha. Bacalah Al-Quran itu dengan dialek dan vokal atau bahasa Arab. Wa iyyakum waluhunu ahlil kitabain. Dan janganlah kalian membacanya dengan dialek dua ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Wa ahlul fisk. Dan begitu juga dengan ahli fasik. Fa innahu sayaji'u ba'di qaumun. Maka akan datang sepeninggalku sekelompok orang yang yurajji'unal Qur'an. Mereka melantunkan Al-Quran itu antar ji'al ghina warrahbaniyah wan nuh, ya. Mereka melantunkan ayat-ayat Al-Quran itu dengan lagu-lagu seperti yang disenandungkan oleh para penyanyi, para pendeta dan para peratap. Al-Quran itu la yujawizu hanazirahum, tidak melewati tenggorokan atau kerongkongan mereka. Hati mereka terkena fitnah, begitu pula hati-hati orang yang mengagumi mereka, kata Allah. Perhatikan ya Pak, penjelasan Rasul ini. Rasulullah memberikan isyarat kepada kita. Akan datang satu fenomena di akhir zaman, orang menjadikan Al-Quran itu sebagai nyanyian. Makanya kalau kita perhatikan Pak, ya, bahasanya Rasulullah memberikan isyarat, itulah kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Menjadikan kitab Allah itu sebagai nyanyian. Nah kita lihatlah contohnya Pak. Iya kan? Apa yang dinyanyikan itu? Iya. Nah tanpa sadar umat Islam mulai meniru itu, menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai nyanyian, bukan malah jadi pedoman dia. Dan bahkan tanpa disadari merasa bangga kalau bisa menyanyikan Al-Quran itu. Padahal tujuan diturunkan Quran itu bukan untuk itu kata Allah, ya. Melainkan supaya menjadi sebuah pedoman dalam kehidupan manusia kata Allah. Ini dia. Baik, jadi dapat kita ambil catatan ya Bapak Ibu.
bahwa Al-Quran itu bukanlah bahasa syair atau nyanyian ataupun bahasa dukun, yakni mantra dan jimat, melainkan Al-Quran itu adalah bahasa kalam, yakni bahasa percakapan, ya, bahasa dialog antara Allah dengan manusia, dengan makhluknya, antara seorang khalik dengan seorang hamba. Ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nah, itu bahasa perintah, Pak. Bahasa percakapan dia. Bukan bahasa nyanyian. Ini dia. Baik, sampai di sini Bapak Ibu, sebelum kita lanjut kira-kira cukup jelas? Kalau ada unek-unek silakan boleh disampaikan. Mana tahu ada yang masih bingung atau mungkin kurang jelas, kita persilakan, Pak. Jadi kita masih masuk poin eksistensi, keberadaan, ya. Jadi setidaknya Bapak Ibu ketika kita membaca Al-Quran, ya, berarti kita sudah paham, ya. Ada sebuah pesan yang ingin Allah sampaikan. Jadi kita tidak terjebak lagi dengan dua fenomena tadi, ya. Menjadikan Quran sebagai mantra ataupun sebagai nyanyian. Karena bukan untuk itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kalau tidak ada kita lanjut, masih ada waktu kita 10 menit lagi. Ya, silakan Pak Is. Ya. Iya. Iya. Ya, makanya kalau kita kembali ke ayat tadi, biasanya yang dibuat itu, Pak, itu orientasinya apa? Dengan berbagai macam lagu-lagu tadi lah. Itu orientasinya kemana? Tujuannya? Iya, keindahan suara. Padahal Allah katakan tadi apa? Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Ikutilah bacaan itu, iya kan? Tapi kalau yang kita lihat fenomena ya hanya sebagai penghias suara saja dia. Makanya nggak semua orang bisa, Pak. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menyanyikan Quran itu. Tapi kalau memahami Al-Quran, semua manusia bisa nggak? Bisa. Bahkan apapun level pendidikannya. Kenapa? Karena memang untuk itu Allah turunkan. Makanya kalau kita perhatikan pun dalam sejarah, dalam sirah Nabawiyah, nggak pernah dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Itu baru terjadi di zaman mutaakhirin. Ya. Lomba-lomba itu. Hah? Ya kalau cuma sebatas tahsin dalam rangka memperbaiki bacaan misalkan, secara lughat nggak masalah. Tapi kalau orientasinya sudah kepada nyanyi, nah ini yang bergeser dia tadi, Pak. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Kami tidak menurunkan Quran itu sebagai syair. Kenapa? Yanbaghilah. Syair itu tidak pantas baginya. Ya. Artinya apa? Rasulullah diutus bukan untuk jadi penyanyi atau penyair. Pujangga kalau bahasa kita dulu. Ya. Tapi Rasulullah diutus untuk merubah akhlak manusia dengan kalam tadi, dengan pesan-pesan Allah tadi. Makanya wajar, Pak, ya. Banyak fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita begitu, ya. Walaupun maaf katanya, ya, secara pengucapan dia fasih dalam membaca Al-Quran, tapi dalam bentuk perilaku malah bertentangan dengan nilai-nilai Quran itu. Bahkan kemarin sempat viral itu, Pak, ya kan? Kasus musabaqah misalkan. Tapi terjadi apa, Pak? Kasusnya yang kita dengar. Bukan cadar. Ya biasanya pertandingan, perlombaan, ada apa, Pak? Biasanya yang jadi juara. Ada nggak kecondongan? Gimana kira-kira, Pak? Hah? Salah satunya itu. Ya. Ada juga fenomena yang banyak terjadi, kita perhatikan, terjadinya kasus kecurangan, ya kan? Karena dianggap dia tuan rumah, dia yang menang, ya kan? Padahal yang dibaca adalah ayat-ayat Quran. Orientasinya bukan kepada pemahaman dan pengamalan itu, tapi bagaimana ya mendapatkan suara
paling baik tadi. Itu Pak. Makanya itu kita katakan tadi bahwa kalau dalam rangka tahsin misalkan, dalam rangka memperbaiki bacaan, tafadhol silakan. Tapi kalau sudah menjurus kepada nyanyian ya, bahkan berorientasi menganggap itulah yang baik dalam pandangan Allah, nah ini yang sudah keliru dia. Makanya kemarin kan viral Pak, ya kan? Baca Quran sambil disawer misalkan, sempat heboh itu. Kenapa? Orang udah lupa dia dengan esensi Quran itu dibaca, ya kan? Jadi sudah tidak lagi memahami bagaimana ketika Quran itu dibaca, dihayati, dipahami dengan baik. Ya. Nggak ke situ lagi, ya. Kan itu bahkan bertentangan dengan etika, Pak, ya kan? Orang lagi baca Quran, ya, tapi disawer, masukkan pula di sini. Kan begitu, Pak. Padahal yang dibaca adalah kalam Allah, wahyu Allah. Nanti dia. Hah? Betul. Masuk Islam dalam mendengar ayat Al-Quran indah, azan yang indah. Jadi orang tertarik. Jadi orang ingin mempelajari Islam karena keindahan ini. Iya, artinya kan yang Allah inginkan kan ketika dia tertarik dengan Islam, kan dia memahami apa maksud Islam itu. Ya jangankan Quran, Pak, ya kan? Lagu dangdut saja kalau indah, gimana, Pak? Terpukau nggak? Jangankan dangdut, ya kan? Apalagi yang bapak-bapak keroncong, ya kan? Goyang juga kaki itu, ya kan? Artinya kalau kita cerita nada, Pak, cerita lagu, segala sesuatu yang indah, ya, secara psikologis itu bisa memberikan kesenangan dan ketenangan bagi jiwa manusia. Namun yang jadi persoalannya itu tadi, Allah menurunkan Quran itu bukan jadi nyanyian. Artinya bukan untuk dilagukan, ya, tapi untuk dipahami. Makanya orang Arab dulu nggak suka, Pak, dengan Rasulullah. Kenapa? Karena mereka menganggap apa yang dibawa oleh Rasul itu bertentangan dengan selera mereka. Kalau cuma sekedar dinyanyikan nggak akan diganggu Rasul itu, Pak. Makanya sekarang pun kita perhatikan, kalau acara musabaqah, Pak, semua mendukung nggak? Termasuk pemerintah, mendukung nggak? Mendukung. Tapi kalau isi Quran itu mau diamalkan, siapa yang paling pertama menolak? Iya, penguasa, ya kan? Apa katanya? Kita bukan negara Islam. Aja. Kalau sekedar dibaca, dilakukan, dinyanyikan nggak masalah, Pak. Tapi kalau udah mengamalkan katanya, hati-hati. Radikal, ekstrim, ya kan? Karena itu, Pak, yang mau kita pahami tadi. Kedudukannya sudah mulai bergeser dia bagi kehidupan manusia. Yang harusnya dia menjadi sebuah kesadaran di dalam diri manusia untuk diamalkan dan menjadi pedoman, tapi hari ini hanya seputar bacaan. Itu yang kata Rasul kemarin. Islam tinggal nama dan Al-Quran tinggal tulisan. Ini. Bukan berarti kita nyatakan buruk, Pak, tidak. Artinya jangan sampai kedudukannya bergeser gitu. Kalau cuma sekedar tahsin misalkan, kalau imam lah dalam sholat kan harus, Pak, kita bagus membacanya. Tapi kan nggak berhenti sampai di situ. Artinya bagaimana ayat-ayat yang kita baca itu benar-benar memberikan sebuah kesadaran bagi kita. Artinya. Sehingga apa? Sehingga tercapailah sholat tadi. Kalau kita kembali ke Quran kan orientasi sholat itu setidaknya tanha anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana ketika kita sholat dengan khusyuk, maka sholat itu memberikan dampak positif bagi diri kita, sehingga kita tidak lagi melakukan perbuatan keji dan mungkar. Nah, bagaimana itu bisa didapatkan? Tentunya ketika kita bisa memahami setiap sholat itu dengan baik. Nah, ini dia. Baik, tergambar ya kira-kira, Pak Is. Jadi bukan berarti kita mau menafikan itu. Silakan, ya. Tapi setidaknya yang mau kita dudukkan dan luruskan kembali, jangan sampai kedudukannya bergeser, Pak. Tadi ya. Itu yang kita contohkan tadi. Macam-macam langgam ada hari ini, Pak. Iya kan? Langgam Jawa. Ya. Itu kalau versi Jawa, iya kan? Versi Minang belum lagi. Sempat pakai versi Saluang dia kan. Ada orang Minang sini, Pak. Nah, versi Saluang itu lebih panjang lagi dia, Pak. Iya kan? Jadi kacau jadinya. Jadi nyanyian dia. Hati dia. Nah, jadi makanya Rasulullah juga memberikan isyarat ini kepada kita, bahwa akan datang nanti satu fenomena di akhir zaman, ya,
manusia atau sekelompok orang melantunkan ayat-ayat Quran itu dengan lagu-lagu seperti yang disenandungkan oleh para penyanyi dan para pendeta. Makanya itu yang kita katakan tadi, Pak. Ya, kebiasaan pendeta gitu, menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai nyanyian. Ya. Kalau bahasa mereka itu kidung. Nah, itu dia. Makanya kalau kita jalan-jalan hari Minggu kan, kita dengarlah itu. Apa isinya? Iya, nyanyian. Memang begitu. Kebiasaannya begitu. Nah, makanya kita ungkap tadi, tanpa sadar sebahagian di antara umat Islam mulai mengadopsi kebiasaan itu, menjadikan ayat-ayat Allah sebagai nyanyian, bukan sebagai sebuah kesadaran dan pedoman dalam kehidupan. Baik, kita lanjut ya, sedikit lagi. Yang keempat, fungsi atau tujuan. Jadi ketika kita sudah sama-sama memahami bahwa keberadaannya adalah sebagai kalam Allah, sebagai perkataan Allah yang menunjukkan ada sesuatu yang penting bagi kehidupan kita, maka secara otomatis ada tujuan dan fungsi yang ingin dicapai oleh Allah dengan diturunkannya Al-Quran itu. Yang pertama kita lihat, salah satu fungsi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk menjelaskan segala sesuatu, ya, atau menerangkan segala sesuatu. Ini yang diungkap di dalam Quran surah An-Nahl, ya, surah ke-16 ayat 89. Mari sama-sama kita perhatikan ayatnya Bapak Ibu. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Dan demikianlah kata Allah, telah kami turunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Quran, untuk apa? Tibyanan likulli syai'in, untuk menjelaskan segala sesuatu. Berarti tujuan yang pertama adalah sebagai penjelasan. Jadi Allah turunkan Quran itu kepada kita, Pak, supaya kita ini jelas. Ini dia. Enggak remang-remang dia. Kita bisa memahami segala sesuatu dalam kehidupan dunia ini secara terang, secara gamblang. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada yang samar-samar. Ini dia. Nah, kemudian ditegaskan lagi dalam ayat yang berikutnya, bahasanya hampir sama, surah Yusuf, surah ke-12 ayat 111. Wa tafsila kulla syai'in, ya. Kalau di atas tadi tibyanan likulli syai'in, kalau di ayat ini tafsila kulli syai'in, yang maknanya sama, yakni sama-sama menjelaskan segala sesuatu. Tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in. Dan Al-Qur'an itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu. Ini dia, Pak. Ya, secara logika sederhana, ya, sesuatu itu bisa jelas, ya, kalau diapakan, Pak? Ya, kita contohkan, misalkan biasanya, Pak, kalau kita dapat undangan, kan di belakangnya ada denah itu, ya, Pak? Denah atau peta undangan. Nah, bagaimana caranya supaya denah itu jadi jelas sama kita? Ya, tentunya kita harus, Pak, paham denah itu, ya. Itu gambar apa, jalannya kemana, kan? Tapi kalau nggak paham, gimana bisa jelas? Logika sederhana begitu. Jadi artinya apa? Fungsi yang pertama ini memberikan sebuah isyarat kepada kita, Quran itu hanya bisa memberikan sebuah penjelasan dengan baik terhadap sesuatu itu kalau memang manusia itu mau memahaminya. Ini dia. Makanya tadi diilustrasikan Quran itu seperti nur, cahaya, ya. Karena sifat cahaya ini menjelaskan, menerangkan, membuat segala sesuatu itu jadi terang benderang, Pak. Ini dia. Mana yang hitam, mana yang putih. Jadi kedua ayat ini, ya, memberikan sebuah petunjuk sederhana kepada kita. Tujuan dasar dan tujuan utama Quran itu diturunkan untuk memberikan penjelasan dan keterangan kepada umat manusia mengenai segala sesuatu. Nah, selanjutnya yang jadi pertanyaan adalah, segala sesuatu tentang apa ini? Kan begitu, Pak. Apakah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran? Gimana kira-kira, Bapak Ibu? Segala sesuatu tentang apa ini? Contohnya, ada nggak cara buat risol di Quran? Nggak ada, ya kan? Cara merakit televisi? Nggak ada. Berarti segala sesuatu tentang apa ini yang Allah jelaskan? Larangan dan perintah. Oke, yang lain, Pak Dwi, kira-kira?
Perintah. Pak Mukhlis? Iya. Jadi hal itu dijawab oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Bahwa yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu adalah segala sesuatu mengenai mana yang benar dan mana yang salah. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi, kata Allah. Sungguh telah kami jelaskan di dalam Al-Quran itu mana jalan yang benar dan mana jalan yang sesat atau yang salah, kata Allah. Jadi yang dimaksud segala sesuatu itu adalah segala sesuatu yang berkaitan tentang perintah dan larangan. Ya. Kalau kita ilustrasikan gambarnya begini, Pak. Ya. Tentang mana yang hak dan mana yang batil. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran itu Allah terkadang menggunakan beberapa istilah-istilah ini, Pak. Ya. Menjelaskan tentang mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang khair, mana yang syar, mana yang amal soleh, mana amal su, mana yang thayyibat, mana yang khabisat, dan yang terakhir mana yang hasanat dan mana yang sayyiat. Ya. Sederhananya apa? Allah menjelaskan tentang dua fenomena dalam kehidupan manusia. Mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk, kata Allah. Ini dia. Jadi bukan semua hal yang ada di dunia ini Pak Allah jelaskan di dalam Al-Quran, tidak. Ya. Bahkan ditegaskan lagi ya, kita perhatikan Quran surah Asy-Syams, surah ke-91 ayat 8. Ya. Bahkan ayat ini juga termasuk surah yang cukup familiar, sering kita baca. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah ilhamkan, artinya Allah wahyukan kepada manusia itu mana jalan kefasikan dan mana pula jalan ketakwaan. Nah ini dia. Jadi cukup jelas lah Pak ya. Ayat-ayat ini memberikan sebuah ungkapan sederhana kepada kita bahwa Allah telah jelaskan berbagai macam ya di dalam Al-Quran itu mengenai mana yang harus kita lalui dan mana yang harus kita hindari Pak. Nah, ini dia. Jadi ketika Quran bercerita tentang kebaikan berarti konsekuensinya diikuti. Tapi ketika bercerita tentang keburukan berarti harus dijauhi. Nah ini dia. Makanya Rasulullah SAW pun menegaskan kepada kita, Innallaha katabal hasanati was sayyiat thumma bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah telah menetapkan mana yang baik dan mana yang buruk, lalu Allah menjelaskan yang demikian. Dua hal tadi. Kita ambil salah satu contoh misalkan zina, ya kan? Allah jelaskan di dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya perzinahan itu seburuk-buruk perilaku dan merupakan perbuatan yang keji. Nah kemudian dijelaskan di ayat-ayat yang lain bagaimana konsekuensi perzinahan, ya. Bagaimana cara kita mengantisipasi supaya tidak terjadi perzinahan, diungkap dan dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Jadi Allah tetapkan kebaikan, Allah jelaskan. Allah tetapkan keburukan, Allah jelaskan. Kenapa? Karena fungsi yang pertama menjelaskan segala sesuatu. Allah tetapkan contoh kebaikan apa? Menegakkan salat. Allah jelaskan bagaimana cara menjalankan salat. Ya. Kemudian apa tujuan salat. Ya. Nah, ini dia. Jadi semua hal dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran mengenai berbagai macam perintah-perintah dan larangan Allah. Ya. Baik, ini fungsi yang pertama. Baik, kira-kira kita cukupkan atau kita lanjut Bapak Ibu? Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 10. Gimana Pak, kita padakan? Mana tahu khawatir kemalaman? Ya, kita cukupkan ya. Ya. Oke, baik ya. Untuk sementara mungkin kita padakan dulu karena masih banyak ini. Setidaknya ada 4 fungsi Quran Bapak Ibu. Ini baru fungsi yang pertama. Ya, insyaallah akan kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Tapi setidaknya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menambah wawasan dan keilmuan kita dan terkhususnya bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Terlebih lagi bagaimana cara kita menyikapi Al-Qur'an tadi ya.
Jangan sampai kita salah di dalam mendudukkan kedudukan maupun fungsi Al-Quran itu di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Ya. Yang pertama tadi dapat kita pahami bahwa Quran itu merupakan kumpulan bacaan dan penjelasan dari Allah, dan dia merupakan wahyu atau perkataan Allah, yang mana salah satu fungsinya yang pertama dan paling utama adalah untuk menjelaskan segala sesuatu tentang mana yang benar dan mana yang salah. Baik, mungkin untuk sementara ini dulu yang bisa kita sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.